Saya awali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi semua ya. Semoga dalam keadaan sehat ya dan semangat mengikuti pembelajaran mapel teknologi layanan jaringan kali ini. Untuk pembelajarannya, untuk materinya kita masih belajar tentang server SourceFit. Kita masuk dalam konsep kerja server SourceFit. Kompetensi dasarnya masih sama, menerapkan prosedur instalasi server SourceFit berbasis Session Initial Protocol atau SIP. Tujuan belajarannya, setelah kegiatan pembelajaran diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi VoIP server SourceFit berbasis Session Initial Protocol atau SIP dengan benar. Berikutnya kita untuk belajar tentang fungsi SourceFit. Yang pertama, fungsi SourceFit adalah teknologi yang mampu menghubungkan antara internet, jaringan wireless, jaringan kabel, dan jaringan telepon tradisional atau PSTN. Berikutnya, jaringan pusat atau core network dapat dicapai menggunakan SourceFit. Ini biasa untuk jaringan backbone. Berikutnya, SourceFit memampukan jaringan telepon untuk berkomunikasi dengan jaringan data atau internet atau sebaliknya, ke internet ke jaringan data, itu bisa. Itu fungsi SourceFit. Berikutnya fitur-fitur dari SourceFit. Yang pertama ada komunikasi lokal. Ini yang biasa kalian gunakan kalau kalian telepon. Kalau telepon lokal ya untuk jaringan lokal berarti antar daerah, misalkan itu lokal. Berikutnya kalau komunikasi jarak jauh, jadi biasanya untuk antar bisa kabupaten, provinsi, dalam satu negara, itu bisa menggunakan komunikasi jarak jauh. Berikutnya untuk komunikasi internasional. Nah, komunikasi internasional biasa untuk telepon untuk bisa antar negara, kita bisa menggunakan fitur SourceFit. Kalau kita menggunakan, kalau di pelanggan kalian biasa menggunakan WhatsApp ya, untuk telepon bisa untuk lokal, bisa untuk jarak jauh sama internasional, itu bisa. Berikutnya emergency service. Ini memungkinkan panggilan untuk pelayanan darurat, contohnya untuk ambulan, pemadam kebakaran. Nah, itu bisa untuk menggunakan SourceFit untuk teleponnya untuk emergency service atau layanan darurat. Berikutnya ada number portability ya. Itu maksudnya kalau kalian menelepon menggunakan layanan telepon, nanti nomornya tidak perlu ganti kalau kita berbeda lokasi. Jadi pindah lokasi atau pindah server tidak perlu ganti. Nah, ini jelas membutuhkan kerjasama antar beberapa penyedia untuk layanan SourceFit. Berikutnya ada televoting. Televoting ini biasanya yang kalian gunakan untuk vote, jadi untuk suara ya. Jadi misalkan untuk pengambilan suara bisa berupa SMS ya, untuk votingnya bisa pengambilannya biasanya digunakan untuk acara-acara quiz, itu bisa menggunakan televoting. Berikutnya ada prepaid dan postpaid. Itu maksudnya kalau prepaid adalah layanan prabayar, jadi layanan kalian kalau akan menggunakan layanan prepaid, itu maksudnya kalian harus membayar dulu baru layanan bisa digunakan. Ini yang biasa kalian gunakan di seluler kalian. Berikutnya ada layanan postpaid atau layanan pasca bayar. Ini maksudnya layannya menggunakan dulu baru bayarnya belakangan atau di akhir. Ini biasanya kalau layanan di seluler kartu halo, itu yang biasa menggunakan layanan postpaid. Salah satu contoh prepaid dan postpaid. Berikutnya ada voice VPN untuk suara, untuk virtual private number. Ini digunakan untuk jaringan yang untuk mempercepat area rootnya, supaya mempercepat kita biasa menggunakan voice VPN. Itu adalah beberapa fitur-fitur dari SourceFit. Berikutnya ada kualitas layanan. Dalam menentukan bagus tidaknya kualitas dari layanan berbasis SourceFit, terdapat beberapa parameter yang harus dilihat. Yang pertama ada throughput, ada delay, ada jitter, ada packet loss. Nah, itu yang biasa digunakan untuk menentukan kualitas layanan dalam jaringan SourceFit. Bisa juga untuk internet juga bisa. Ini salah satu contoh kualitas layannya. Biasa kalau kalian di jaringan komputer kalian bisa menggunakan speedtest atau fast.com. Nah, itu bisa salah satu contoh. Ini salah satu contoh menggunakan
speed test ini untuk kecepatan downloadnya, uploadnya. Itu contohnya kalau layanan di fast.com, nah ini ada latensinya, ada berapa, upload downloadnya bisa kelihatan di sini. Ini salah satu contoh penggunaan parameter dari untuk jaringan komputer untuk kecepatan internet. Nah, apa itu sih throughput? Ada jitter, delay, ada packet loss. Throughput adalah kemampuan sebenarnya suatu jaringan mengirimkan data yang dinamis sesuai keadaan dari trafik jaringan. Jadi kemampuan jaringan itu untuk mengirimkan data kecepatannya itu berapa? Bisa berapa satu ada mega, ada order gigabit. Nah, itu throughput. Setelah throughput itu ada yang namanya delay. Delay adalah waktu tunda sebuah paket data disebabkan oleh proses transmisi dari satu titik ke titik lain yang menjadi tujuannya. Jadi untuk pengiriman data dari poin A, misalkan titik A ke poin B, nah itu ada delay waktunya. Untuk keterlambatannya berapa sih, berapa detik atau persekian detik, nah itu delay. Berikutnya ada yang namanya jitter. Jitter adalah kumpulan dari semua delay yang terjadi dalam jaringan pada waktu tertentu. Jadi misalkan poin A misalkan ada di Banjarnegara, poin B ada di Jakarta. Nah, itu otomatis melewati banyak sekali perangkat dari Banjarnegara ke Jakarta. Nah, kalau delay dari titik A ke titik B untuk mencapai tujuannya. Nah, berikutnya kalau jitter berarti otomatis delay dalam waktunya dicek dari Banjarnegara ke Jakarta tadi untuk koneksinya, komunikasinya dalam satu jam dikumpulkan berapa sih keterlambatannya, waktu berapa delaynya, seperti itu. Nah, ini bisa masuk ke jitter. Jadi waktu yang dikumpulkan kumpulan dari beberapa delay dalam waktu tertentu itu namanya jitter. Berikutnya ada yang namanya packet loss, perbandingan seluruh paket data hilang dengan total paket data terkirim antara sumber dan tujuan pengiriman. Nah, ini biasa kalau kalian gunakan untuk pengiriman paket data. Jadi nanti keterlambatannya tadi udah di jitter. Nah, kalau di paket loss misalkan kita mengirim 100 mega, kita sampai tujuannya kok tidak sampai 100 mega. Nah, lossnya yang hilang itu berapa sih? Nah, itu bisa dilihat di paket loss. Ini kalau di jaringan komputer, kalau kita contohnya kita menggunakan di Mikrotik, misalkan kecepatan ini download uploadnya misalkan dalam satu, nah ini dalam satu jaringan sini ada paketnya, nah paket pengiriman dan paket itu salah satunya. Berikutnya, perangkat dalam SourceSuite harus menjamin kualitas layanan dengan batas nilai seperti pada one way delay, itu maksudnya adalah satu jalan keterlambatan. Berikutnya ada delay variation, yaitu adalah variasi keterlambatan ya. Di sini kualitasnya dengan keterlambatannya seperti apa, apakah itu dari perangkat klien atau transmisinya atau perangkat dari servernya. Berikutnya ada information loss. Informasi kehilangan datanya itu terjadi pada perangkat mana saja atau dari mana saja prosesnya atau dari sumbernya. Berikutnya ada MOS atau Mean Option Score, yaitu adalah tabel atau grafik yang digunakan untuk penentuan atau kualitas layanan dalam sebuah jaringan telekomunikasi. Kita bisa menggunakan Mean Option Score. Parameternya tadi ada throughput, ada jitter, ada delay, kemudian ada packet loss. Berikutnya cara kerja server SourceSuite. Ketika pelanggan gateway dan IP telepon dapat mengirimkannya satu sama lain dalam jaringan paket dengan menggunakan protokol IP telepon seperti H323 atau IP. Setelah sinyal diterima, SourceSuite akan mengidentifikasi panggilan yang masuk apakah berasal dari PSTN atau jaringan IP. Jika ditelepon menggunakan jaringan IP, SourceSuite akan menginstruksikan organizing customer gateway dan terminating customer gateway. Untuk merupakan paket pairstream secara langsung, SourceSuite mengatur pembentukan setup dan pemecahan atau disebut dengan release. Ini adalah konsep dari bagian dari SourceSuite. Yang pertama, internet ya, masuk ke modem. Yang modem dan masuk ke adapter root. Nah, di sini nanti SourceSuite bisa diinstal di sini, kemudian masuk ke jaring, bisa menggunakan. Berikutnya kita menggunakan server router untuk merupakan SourceSuite-nya.
kita bisa menganalog phone, analog ya untuk teman rumah. Berikutnya untuk jaringan komputer kita bisa menggunakan router atau speed untuk transmisinya, semua laptop, kita menggunakan PC. Ini adalah konsep yang digunakan untuk jaringan speed yang menggunakan WiFi server. Di sini laptop juga diinstal softphone, jangan lupa untuk koneksi menggunakan jaringan WiFi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.